Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Shalom keluargaku, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa melalui jaringan ini. Kita masih akan terus tetap semangat untuk beribadah datang kepada Tuhan. Dan saat ini, mari kita bersama mempersiapkan diri kita. Dan kita akan membawakan pujian dan persembahan hidup kita kepada Tuhan. Ku bawa korban syukurku, kita nyanyikan bersama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan menyembah Tuhan. Kita mau membawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Yang bertata di kerajaan surga yang mulia,
Kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami bersama-sama bersehati meskipun kami berada di tempat yang lain, tetapi tidak menutup sukacita kami Tuhan untuk kami datang kepada Engkau. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami boleh beribadah dengan baik, dengan hikmat, dan Tuhan boleh memberkati dan berkenan atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluargaku, hari ini adalah harinya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersukacita bersama, mari kita berbahagia, karena hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama menyatukan hati. Berkumpul belum tentu tempat yang sama, tetapi hati kita boleh disatukan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan bersama dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia, dimedley dengan hari ini harinya Tuhan. Bersama saudara seiman.
Baik keluargaku, kita boleh terus bersukacita dan berbahagia meskipun keadaan yang sekarang ini mungkin bisa dikatakan seperti kemarin-kemarin, seperti tidak ada perubahan. Tetapi saat ini kita mau bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi penguat dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus menjalani hidup ini dengan penuh pimpinan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan dengan nyanyian pujian nomor 207, Suaramu Ku Rindukan. Kita nyanyikan semua bait. Selamat pagi keluargaku, salam sehat untuk kita semuanya. Minggu ini tanggal 10 Januari menjadi terasa bagi saya terasa spesial karena besok tanggal 11 saya genap 9 bulan turut melayani di Klinik Baptis Mitra Setia. Satu pelayanan yang tidak pernah saya duga ketika saya menjadi gembala sidang di GP Kedu Ungaran. Pihak Yayasan Rumah Sakit Baptis
meminta saya tidak pernah melamar, tetapi meminta saya, menunjuk langsung saya untuk bisa membantu mitra setia selama menghadapi krisis pandemi. Saya mendapatkan SK langsung dari Yayasan Rumah Sakit Baptis, itu sejajar dengan direktur. Hanya ada 2 yang mendapatkan SK dari yayasan, yaitu pembina rohani atau chaplain saya dan direktur. Dan itu menjadi pengalaman berharga bagi saya. Terima kasih supportnya keluargaku. Saya belajar banyak ketika saya turut melayani di mitra setia ini. Paling tidak saya mempunyai jejaring, mempunyai hubungan yang mungkin suatu saat akan bermanfaat, berguna bagi keluargaku juga. Ketika ada diperlukan bantuan, pertolongan, saya memiliki koneksi, memiliki jaringan yang bisa jadi menolong untuk kita. Ini mengingatkan juga bahwa saya belajar banyak tentang kondisi-kondisi terkini berkaitan tentang pandemi. Karena memang pandemi ini masih panjang, kita belum tahu akhirnya kapan. Dan itu sungguh-sungguh mempengaruhi keseluruhan sisi kehidupan kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita menjadi kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Sebab itu keluargaku yang dikasihi Tuhan, minggu ini saya mengangkat satu tema, yaitu bahagia di tengah pandemi. Bahagia di tengah pandemi. Sekali lagi saya mau sampaikan terima kasih untuk dukungan, juga izin dari keluargaku. Selama 9 bulan saya diperbantukan di Mitra Setia, di Klinik Baptis Mitra Setia. Saya mengerti betul bahwa masa pandemi itu sangat-sangat terasa dampaknya bagi organisasi, bukan hanya gereja seperti kita, tetapi bagi organisasi rumah sakit. Pemasukan turun drastis, pasien turun drastis. Dan sangat-sangat membatasi diri karena kita berhadapan dengan penyakit yang kita tidak tahu. Kita sepertinya kesulitan untuk menghadapinya. Di mana kita bisa tertular, dengan siapa kita bisa tertular. Sehingga yang ada adalah kita benar-benar menegakkan protokol kesehatan. Menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan berjaga jarak. Kalau tidak perlu, penting kita tidak perlu keluar rumah. Hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Nah, kondisi-kondisi ini kalau tidak disikapi dengan benar, maka bisa mencuri sukacita kita, mencuri kebahagiaan kita. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-5, ini di bawah judul perikop ucapan bahagia, bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Ini khotbahnya pertamanya Tuhan Yesus, khotbah di bukit. Kita akan fokus di satu ayat saja, karena ini memang cakupan yang sangat luas. Kalau mau dibicarakan satu persatu, yaitu kita fokus di ayat yang ketiga dari pasal yang ke-5 Injil Matius. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, bahagia menjadi tujuan. Banyak orang, bahkan selama kita hidup di dunia, bahagia itu menjadi tujuan. Sehingga ketika kita mengucapkan selamat dalam kerangka ulang tahun ataupun ya banyak hal lah, event-event yang bisa dilewati, misalnya pernikahan juga, kita menyisipkan tentang bahagia karena itu menjadi tujuan. Ya semoga bahagia, ya selamat berbahagia. Wisuda kita juga semoga berbahagia, selamat bahagia, panjang umur bahagia. Apalagi? Sekali lagi itu menjadi bagian tujuan. Orang akhirnya mencari dengan segala cara untuk merasakan atau mengalami kebahagiaan. Dengan cara-cara yang salah bahkan. Apa sumber bahagia yang selama ini dimengerti atau menjadi konsepnya umum, konsepnya dunia? Apa yang menjadi sumber bahagia yang selama ini terus dikejar oleh orang banyak? Paling tidak, kita bisa melihat orang mengejar sumber bahagia yang ya saya katakan di awal yang salah, yaitu karena mereka menganggap sumber bahagia adalah tentang kepemilikan.
Sumber bahagia itu berkaitan tentang berapa uang yang dimilikinya. Sumber bahagia itu berkaitan tentang jabatan. Sumber bahagia itu bisa berkaitan tentang tempat ataupun tempat tinggal. Tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita dibesarkan, rumah. Bahagia itu bisa bersumber dari harta benda kita. Bahagia itu bisa bersumber dari kesehatan. Orang mengira sehat itu bahagia. Tapi ya belum tentu 100%. Belum tentu 100%. Bukan berarti sebaliknya. Kalau begitu sakit bahagia. Tidak juga. Tapi kita perlu menyikapi dengan benar bahwa itu sumber-sumber bahagia yang mungkin saja kebanyakan orang mengejar itu. Hasilnya adalah kekecewaan. Ada satu buku rohani yang pertama saya baca di hidup saya. Ya, waktu itu saya masih remaja. Namanya anak remaja di zaman saya nggak tertarik dengan buku-buku teologi atau buku-buku rohani. Lalu saya mendapatkan satu buku rohani dan di situ saya membaca bahwa kira-kira seperti ini. Jangan pernah mengkaitkan kebahagiaan kita dengan hal yang ada di dunia karena hasilnya adalah kekecewaan. Jangan pernah berharap kepada hal-hal yang ada di dunia karena hasilnya adalah kekecewaan. Lalu si pemberi buku itu, bukan di bukunya, bukan tulisan di bukunya, tapi si pemberi buku itu menegaskan, ada tulisan tangannya di sana, ya, bahwa kebahagiaan bukan dicari, tetapi diciptakan. Mungkin untuk menegaskan bahwa ketika saya menerima buku itu, ya jangan mencari kebahagiaan, kira-kira seperti itu, karena mencari kebahagiaan di dunia dengan bersumber dari hal yang tadi saya sebutkan, hasilnya kekecewaan. Kalau kita menyandarkan diri pada pemahaman bahwa bahagia itu kaitannya dengan kekayaan, maka ketika kita sudah tidak kaya, kita bisa menjadi tidak bahagia. Kalau kebahagiaan itu bersumber dari kesehatan, maka ketika kita sakit, kita tidak bahagia. Sumber kebahagiaan itu berkaitan tentang tempat tinggal kita, maka ketika kita pindah tempat tinggal, kita menjadi tidak bahagia, kita kecewa. Nah, oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita akan belajar sumber bahagia yang sebenarnya. Sehingga sekalipun kita masih diizinkan Tuhan menghadapi pandemi, kita tidak akan kehilangan sukacita dan bahagia kita. Sumber bahagia yang bisa kita mengerti dari khotbahnya Tuhan Yesus, bagian yang pertama ini, khotbah di bukit ini adalah, saya meringkasnya, sumber bahagia kita semestinya adalah pemahaman yang benar terhadap janji firman Tuhan. Saya ulangi lagi, sumber bahagia kita adalah pemahaman yang benar terhadap janji firman Tuhan. Sekalipun kita mengenal, membaca, bahkan menghafal semua janji firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak memahaminya dengan benar, itu pun akan membuat kita kecewa dan tidak bahagia. Sehingga saya menyimpulkan di awal, sumber bahagia kita adalah pemahaman yang benar terhadap janji berkat atau janji firman Tuhan. Nah, ucapan bahagia yang tadi sudah saya baca, ini dimulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, menarik sekali ini. Tetapi kita fokus di ayat yang ketiga saja. Ucapan bahagia ini, kalau nanti keluargaku membaca, berbahagialah orang ... karena ... Ucapan bahagia ini berisi dua janji berkat. Yang pertama adalah janji tentang kebahagiaan itu sendiri. Yang kedua, bagian akhirnya adalah berkat yang menyertainya. Berkat yang menyertainya. Coba perhatikan dulu kalimat yang dipakai oleh Matius untuk menuliskan khotbah Tuhan Yesus tentang ucapan bahagia ini. Ayat yang ketiga saja. Berbahagialah, ini janji yang pertama. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Wow, ini kontradiktif sekali dengan konsepnya orang dunia. Karena apa? Ini janji berkat yang kedua. Merekalah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus pada waktu itu dan sampai sekarang mengubah paradigma tentang kebahagiaan. Perjanjian lama sampai akhirnya Tuhan Yesus mengkhotbahkan ini, orang-orang memiliki konsep bahwa bahagia berkaitan tentang kekayaan, kedudukan, jabatan, dihormati, kemapanan hidup, kesalehan, kemantapan di dalam beragama. Itu bahagia. Dan Tuhan Yesus mau merobohkan paradigma itu.
Sehingga mengatakan, berbahagialah orang yang miskin. Pada waktu itu orang miskin dimengerti sebagai orang yang jauh dari bahagia. Saya pernah membicarakan hal ini, orang miskin, salah satunya misalnya para gembala upahan yang menerima berita Natal pertama adalah orang-orang yang jauh dari bahagia. Orang-orang bumi, orang-orang yang dekat dengan tanah, orang-orang yang sangat dekat dengan dosa, amba aret. Tetapi di sini Tuhan mengubah semuanya. Berbahagialah orang miskin. Miskin yang seperti apa keluargaku? Supaya kita bisa memiliki pemahaman yang benar, sehingga kita akhirnya bahagia. Ingat, sumber bahagia kita adalah pemahaman yang benar terhadap janji firman Allah. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang benar, sekalipun kita memiliki firman Tuhan, kita juga jauh dari bahagia. Jauh dari bahagia. Nah, pagi ini bagian dari proses kita belajar pemahaman yang benar. Miskin yang dimaksud oleh Allah di sini adalah miskin di hadapan Allah. Miskin dibandingkan dengan keberadaan Allah. Hati-hati. Ini bukan berarti orang Kristen harus menjadi miskin, tidak mempunyai apa-apa. Tidak, tetapi inilah perlunya kita belajar. Miskin yang dimaksud adalah yang pertama, menyadari kemiskinan diri sendiri, kepapaannya, ketidakpunyaannya diri sendiri di hadapan Allah dibandingkan dengan Allah. Miskin di hadapan Allah, pengertian yang pertama adalah menyadari keberadaan kemiskinannya sendiri. Ini sebenarnya bagian dari pujian kepada Tuhan. Ini bagian dari penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesadaran ini membawa pemahaman bahwa segalanya adalah milik Tuhan. Tuhan memiliki segalanya. Tuhan memiliki segala sesuatu, bahkan termasuk hidup kita, termasuk apapun yang ada dalam diri kita adalah milik Tuhan. Inilah miskin di hadapan Tuhan. Dan contoh yang sangat baik adalah dari Ayub. Ketika akhirnya Ayub menyadari bahwa segalanya milik Tuhan, maka Ayub bisa mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Meskipun Ayub memiliki banyak hal, tetapi Ayub memiliki pemahaman, itulah miliknya Tuhan, Tuhan berhak mengambil. Ini arti kemiskinan di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan adalah kesadaran tentang ketidakadaannya kita. Keberadaan kita dibandingkan dengan Tuhan. Ini yang pertama keluargaku. Dan marilah, kalau kita belajar untuk merasakan kebahagiaan seperti yang Tuhan janjikan melalui firman Tuhan ini, maka kita harus berani menyadari bahwa saya miskin di hadapan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang saya miliki sebenarnya berasal dari Tuhan dan miliknya Tuhan. Tuhan berhak memberikan apa saja kepada kita, tetapi Tuhan juga berhak mengambil, meminta, menyalurkan apapun yang kita miliki. Hasilnya apa keluargaku kalau kita mengembangkan pemahaman seperti ini? Ini bahasa sederhananya saya adalah, maka pikiran kita akan lost. Santai. Kenapa? Karena semuanya miliknya Tuhan. Bukan berarti lalu kita menjadi kurang hati-hati atau ceroboh misalnya. Oh, saya punya motor kan miliknya Tuhan. Jadi saya parkir sembarangan, kunci saya tinggal sembarangan. Toh kalau Tuhan mau ambil, ambil saja. Tidak seperti itu. Itu berarti kita tidak bertanggung jawab ketika Tuhan menyerahkan atau menitipkan atau mempercayakan sesuatu kepada kita. Tetapi yang dimaksud dengan pikiran yang longgar tadi adalah Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur apa yang akan menjadi fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup kita tidak perlu menjadi ngoyo. Kita menjalankan bagian sebagaimana mestinya kita. Ini kemiskinan di hadapan Tuhan. Pengertian yang pertama, yaitu kesadaran atau menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kemiskinan kita di hadapan Tuhan. Bahwa semuanya miliknya Tuhan. Lalu yang kedua, miskin yang dimaksud di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin yang dimaksud di sini adalah menyadari keadaan diri sendiri. Kalau yang pertama menyadari kemiskinan, ketidakpunyaan. Tapi di sini yang kedua adalah menyadari keadaan diri sendiri. Menyadari siapa saya di hadapan Tuhan. Ada istilah yang bagus. Saya menjadikan dua bagian ya. Saya
bukan siapa-siapa tanpa Tuhan, dan saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kira-kira ungkapannya seperti itu. Ini kesadaran tentang keadaan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Inilah miskin di hadapan Tuhan. Kita bisa membandingkan dengan teguran Tuhan yang sangat keras kepada salah satu gereja, kepada salah satu jemaat. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Ini teguran keras bahwa ada gereja, ada jemaat, ada orang-orang percaya yang menganggap dirinya kaya, dan Tuhan mengatakan, kasihan sekali kamu itu sebenarnya miskin tapi tidak menyadarinya. Sehingga kemiskinan yang kedua yang kita pahami adalah kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan seterusnya kepada jemaat di Laodikia. Fokus ke-17 demikian. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, ini teguran Tuhan, bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Miskin di hadapan Tuhan adalah kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Meskipun kita memiliki segala sesuatu yang baik di dunia ini. Kata orang. Meskipun kita memiliki segala sesuatu yang diinginkan orang di dunia, yaitu harta, benda, kedudukan, jabatan, kehormatan, apalagi. Tetapi kesadaran bahwa kita tidak ada artinya tanpa Tuhan, inilah kemiskinan di hadapan Tuhan. Kemiskinan yang Tuhan ingin kita menyadarinya. Yaitu kesadaran bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kesadaran bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kesadaran bahwa saya bisa bekerja pun itu karena kuasa Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa menghasilkan apapun. Memang kata yang digunakan berbahagialah orang miskin. Ini sebenarnya mempermudahkan kita untuk memahami. Memang dilanjutkan di hadapan Tuhan. Tetapi miskin yang kita pahami bisa kita terapkan di hadapan Tuhan. Mempermudah kita memahami. Bayangkan kalau kita berhadapan misalnya saya yakin kita bukan orang miskin. Bukan orang miskin dalam pengertian di dunia ini. Kita mengembangkan sikap miskin di hadapan Tuhan. Tapi kita bukan orang yang miskin. Harus meyakini itu. Kita anak Allah. Allah kita, Bapa kita kaya. Nah, seandainya kita berhadapan dengan orang miskin, perhatikan bahwa orang itu bergantung pada kita, bergantung pada saya. Orang itu tidak bisa makan, bergantung pada orang lain untuk bisa memberi makan. Orang itu tidak bisa berobat ke dokter kalau tidak ada orang yang menolongnya. Orang itu tidak bisa menyeberang jalan karena miskin secara fisik kalau tidak ada orang yang menggandeng menuntunnya. Ini mempermudah pemahaman kita sebenarnya. Kembangkan sikap rohani seperti itu di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan itu menjadi bagian sumber bahagia. Kenapa? Karena kita layak menerima bahagialah. Dan kita layak menerima janji yang berikutnya. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ketika kita bergantung total kepada Tuhan, menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan, kita bukan siapa-siapa, kita menerima Tuhan sebagai Bapa kita, maka kita layak menerima kerajaan surga. Berbeda dengan jemaat di Laodikia, dengan penuh kesombongan. Oh, aku direktur, oh aku punya uang, oh aku punya baju yang bagus, aku sehat mataku. Digambarkan di sana. Tetapi Tuhan menegur, sebenarnya engkau miskin, melarat, telanjang, buta. Lalu diminta untuk datang kepada Tuhan. Mengambil atau membeli sesuatu kepada Tuhan. Ini berlaku juga bagi kita, keluargaku. Oleh sebab itu, sekalipun kondisi, situasi tidak memungkinkan, pandemi masih berjalan panjang, ada 1-2 orang yang kita kasihi, diizinkan Tuhan mengalami sakit ini, tapi bukan berarti kita kehilangan sukacita ataupun bahagia. Justru itulah pintu untuk kita mengalami yang namanya bahagia. Kenapa?
Karena kita menjadi miskin di hadapan Tuhan. Kita bergantung secara kekuatan, secara kesehatan kita miskin. Dan kita bergantung kepada Tuhan. Kita menjaga protokol kesehatan tetapi kita miskin di hadapan Tuhan. Maka kita bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tolonglah saya Tuhan. Ini sikap miskin itu. Dengan bahasa yang lebih positif sebenarnya, miskin di hadapan Tuhan adalah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kayak tadi ada dua kesadaran. Kesadaran terhadap kemiskinan kita dan kesadaran terhadap diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Ini kerendahan hati. Berani mengakui siapa saya di hadapan Tuhan. Berani mengakui bahwa Engkaulah segalanya Tuhan. Mari keluargaku, saya mengakhiri renungan ini dengan mengajak kaitkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita harus menyadari betapa kecilnya kita. Dan itulah sikap miskin di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bekerja melebihi apa yang kita pikirkan yang miskin ini. Tuhan akan menjadikan kita kaya, kelimpahan di dalam hal-hal yang tidak dimengerti oleh dunia ini. Biarkan saja kalau kita tidak memiliki lebih banyak dari orang dunia. Biarkan. Tetapi kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Menjadi sumber sukacita dan bahagia dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di tengah segala keterbatasan, di kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, di situasi yang bisa mencuri kebahagiaan kami. Tetapi kami boleh diingatkan dan belajar bahwa sumber bahagia kami bukan hal seperti itu. Sumber bahagia kami adalah ketika kami melekat erat kepadamu. Ketika kami mengembangkan sikap kerendahan hati, berani menyadari kelemahan kecilnya kami, kerentanan kami, dan akhirnya bergantung kepadamu. Ketika kami melekat kepadamu, itulah bahagia yang sejati. Lebih-lebih karena Engkau menjanjikan sebuah berkat di belakangnya, yaitu kamilah yang mempunyai kerajaan surga. Benar, iya, dan amin ya Tuhan. Ketika kami melekat kepada Engkau, maka kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang berkorban bagi kami, yang sudah mendamaikan kami dengan Bapa dan melayakkan kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Sehingga apapun yang Engkau izinkan terjadi di bumi ini, di dunia ini, tidak akan pernah menggoyahkan status kami sebagai anak-anak raja. Dan itulah sumber kebahagiaan kami. Tak tergoyahkan oleh keadaan fisik kami, sakit kami, kekurangan kami. Bahkan situasi-situasi yang menghimpit kami tak akan menggoyahkan bahagia kami sebagai anak-anak raja. Terima kasih ya Tuhan menterikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Dan saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kerinduan jiwa kita adalah surga yang mulia. Mari kita akan nyanyikan bersama sebagai pujian respon, berbahagialah.